Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Ya. Kita angkat Alkitab kita. Ya, biar olahraga sedikit ya. Sore hari ya, berdiri lagi. Ya, kita sama-sama mau menyatakan ya. Langsung saja bahasa Indonesia ya kita ya. Saya dapat jadi apa yang Alkitab katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan, saya dapat miliki. Saya nyatakan, saya percaya, saya terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Ya. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita menyadari kita sebentar lagi ada di penghujung tahun. Ya, kita ada di penghujung tahun dan how's life so far ya. Bagaimana kehidupan sejauh ini ya. Tadi pujiannya luar biasa ya. Apa lagunya tadi? Ku cinta padamu gitu ya. Nah, tapi kalau kita coba refleksikan dalam 1 tahun ke belakang, gimana? Apakah kehidupan kita itu baik-baik, ya semuanya berjalan dengan lancar? Ya. Saya percaya setiap daripada kita memiliki ujian dan cobaan masing-masing. Amin. Kayaknya nggak ada yang dapat ujian dan cobaan Pastor Begi. Semuanya bahagia dan semuanya senang semua Pastor Dep. Puji Tuhan ini. Ya, jemaat di tempat ini. Ada ya. Ya. Dan memang khotbah pada sore hari ini saya seperti menyambung tadi yang Pastor Devi sampaikan di siang hari. Ya, karena kita akan lihat ya mengenai cobaan dan ujian di padang gurun. Ya. Dan tadi kalau Bapak Ibu belum sempat mendengar khotbah di ibadah 1 dan ibadah 2, ya ibadah 2 terutama ya, saya encourage ya, saya dorong untuk dengar ya, karena itu sangat baik saya rasa ya. Ya, dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, ya ujian dan cobaan ya seringkali membuat kita bertanya, ya kenapa ini terjadi kepada saya? Why this is happening to me? Ya, kenapa terjadi pada saya? Ya, nah coba kita berpikir lagi 1 tahun ke belakang, ya banyak ujian dan cobaan yang mungkin ya sudah kita alami atau masih kita alami sampai hari ini, ya kehilangan orang yang kita kasihi, ujian secara finansial, kehilangan pekerjaan, ya banyak teman-teman saya di layoff, ya kena PHK, ya sakit penyakit, kehilangan pekerjaan tadi. Ya, dan lain sebagainya. Ya, inilah ya ujian dan cobaan yang mungkin terjadi pada kita. Ya, nah kita akan baca di Ulangan 8 ayatnya yang ke-1 sampai ke-10. Ya, kita pelan-pelan aja, kita punya banyak waktu sampai jam 5 ya katanya. Oh enggak ya. Ya, kita pelan-pelan, kita coba akan memahami ya apa yang disampaikan oleh Musa di Ulangan 8 ayat 1 sampai 10 ya. Ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5. Maka Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat 9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu kala negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Amin. Inilah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi ya fokusnya saya lihat tadi di ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Jadi memang ya di sini kita lihat Musa sedang merangkum. Ya, seperti tadi kita sampaikan, ini sudah mau masuk ini ya ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia bilang 40 tahun. Ya. Dia sedang merangkum ya apa yang sedang atau yang sudah dilakukan oleh Tuhan ya selama 40 tahun ini. Kira-kira ini loh yang Tuhan mau katakan kepada kalian. Kira-kira begitu. Ya. Nah, akan sangat membantu Bapak Ibu ya. Saat saya berkhotbah, Bapak Ibu juga ingat-ingat selama setahun ke belakang. Ya, apa ujian dan apa cobaan yang kita sama-sama lewati. Ya, baik sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai warga negara, kira-kira apa? Baik itu besar maupun kecil. Ya. Dan pertama-tama saya mau coba mendefinisikan ya bahwa atau mendistingsi, membedakan antara cobaan di sini dengan cobaan yang di Yakobus. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara cobaan yang di Yakobus datangnya dari diri sendiri. Ya. Di sini kita lihat ya jelas di sini ya dengan maksud mencobai engkau. Ya. Jadi kata-kata ujian dan kata-kata cobaan itu kadang-kadang dipisah-pisah. Kalau ujian itu Tuhan, kalau cobaan itu setan gitu ya, atau diri sendiri. Padahal kata-kata ini selalu dipakai berganti-gantian. Ya, referensi lain kalau Bapak Ibu mau lihat di Kejadian 22 ayat 1. Di situ jelas ya, dibilang Allah mencobai Abraham. Ya, jadi ini soal output saja dan soal siapa yang melakukan. Ya, siapa yang melakukan? Ya, Allah mencoba Abraham. Jadi tidak perlu kita pakai kata-kata ganti yang lain, ujian, cobaan, udah kita samaratakan semua, cobaan. Tapi yang ini ya datangnya dari Allah. Ya. Dan ujian yang baik, Bapak Ibu, ujian yang baik itu tujuannya dua. Ya, untuk menunjukkan kepada kita ya dan menumbuhkan kita kepada nilai-nilai yang baik. Ya. Menunjukkan kepada kita dan menumbuhkan, to show us and to grow us. Ya. Kadang-kadang ada ujian yang hanya untuk menunjukkan aja kepada kita. Ya. Menunjukkan kepada kita nggak sesuai dengan standar. Ya, tapi ya, cobaan ya yang kita lihat di sini yang dari Allah itu juga menumbuhkan kita menuju standar tersebut. Ya. Nah, apa standar kita? Firman Allah.
Ya, jadi cobaan akan menunjukkan kepada kita, kita tidak sesuai dengan standar. Atau kita sudah sesuai dengan standar. Ya, dan menumbuhkan kita menuju standar tersebut. Ya. Dan Bapak Ibu, ya, sekali lagi tadi, ya, kalau kita bertanya kenapa saya Tuhan, ya, kenapa saya Tuhan, atau kenapa, atau apa tujuannya cobaan itu terjadi pada saya. Ya. Nah, kalau kita tahu tujuan daripada cobaan itu atau ujian tersebut, maka ini akan mengurangi yang namanya kekhawatiran kita. Ya, mengurangi yang namanya kekhawatiran kita. Saya ada cerita ya, menurut saya ini cukup mengenaskan sih. Ya. Selama ini saya dikasih tahu bahwa anak-anak, ya saya nggak percaya sih yang namanya gen alpha, Z dan lain sebagainya ya, milenial dan sebagainya. Saya nggak percaya dengan dalam tanda kutip mitos tersebut, karena di sini di gereja ini kita percaya semua anak dididik dengan firman Tuhan, ya, dan punya kualitas ya yang sama dengan ya atau bahkan lebih baik dengan generasi-generasi sebelumnya, ya. Nah, saya nggak percaya dengan teori-teori Gen Z dan lain sebagainya itu, tapi ini realita yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, ini realita yang terjadi. Saya memberikan soal ujian. Ya, balik lagi nih konteksnya ujian. Ya, saya berikan soal ujian. Dan soal ujian yang baik tadi sekali lagi ya untuk melatih kita. Ya, saya suka soal cerita. Saya suka soal cerita. Jadi kalau ujian di kelas saya ya, karena saya seorang dosen, ujian di kelas saya itu soalnya lebih susah daripada jawabnya. Ya, soalnya lebih susah dari jawabnya. Saya harus bikin soalnya itu 3 jam sendiri saya bikin soal. Ya, di mana waktu mengerjakannya hanya 1 jam 30 menit. Ya. Jadi ceritanya ya di semester lalu saya kasih soal. Ya. Saya adakan ujian akhir dan saya kasih soal. 15 menit berlangsung, ternyata sudah ada yang pingsan. Ya, di ujung auditorium. Ya. Dan ternyata perempuan yang pingsan. Ya. Perempuan yang pingsan dan karena perempuan saya nggak berani, jadi saya minta kolega saya yang perempuan juga untuk menangani, ditandu dan kemudian dibawa dengan ambulans ke IGD Rumah Sakit Universitas kami. Ya. Setelah selesai, saya berkunjung dong ke mahasiswa ini. Tentu saya nggak langsung masuk, tapi di sekitar atau di luar ruangannya itu sudah ada teman-temannya. Saya tanya, apa yang terjadi? Dia panik. Having an anxiety attack. Ya. Melihat soal, nggak mampu mengerjakan soal, panik terlebih dahulu, ya apapun itu namanya ya, anxiety attack atau depression dan lain sebagainya, asam lambungnya naik, nggak bisa nafas, megap-megap, ya kekurangan oksigen dan lain sebagainya, terjadilah runtutan kejadian tersebut. Ya. Sekali lagi, untuk memahami soal dan ujian akan mengurangi kekhawatiran kita. Karena sebenarnya ya di dalam ujian itu sendiri terlihat ada clue-cluenya. Ya, terlihat ada jawabannya di dalam ujian. Nah, ini ya ketidakmampuan untuk kita memahami tujuan soal akan menimbulkan kepanikan. Akan menimbulkan kekhawatiran. Dan yaitu ya blank, panik, pingsan dan lain sebagainya. Ya. Ini terjadi juga kan di kehidupan kita.
Kalau kita nggak paham apa maksud daripada ujian, kita akan lari. Justru tidak akan membawa kita kemana-mana. Ya, itu akan membawa kita justru mungkin jauh dari apa yang diinginkan oleh ujian tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, untuk mengetahui tujuannya, maka akan mengurangi kekhawatiran kita dalam menjalankannya. Nah tadi di dalam Ulangan 8 sebenarnya sudah diberikan kepada kita tujuan-tujuannya. Ya. Nah, sekali lagi ya, kita akan lihat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip yang bisa kita pakai ya dalam menghadapi ujian. Nah, nanti kita akan lihat contoh ujian. Nah, ini ya. Jadi kalau dosen yang baik itu harus diberi contoh dulu, biar nanti pas ujian bisa. Ya, jadi kita lihat nih, ya tujuannya, ya. Kemudian kita pakai prinsip-prinsip tujuan ini ke contoh ujian, ya. Baru kita nanti bisa lihat bagaimana kita akan melihat gambaran besarnya, ya. Nah, saya kasih dulu gambaran besarnya. Ya. Bangsa Israel, ya, sesungguhnya perjalanannya itu bisa dibagi dalam 3 tahap. Keluar dari bangsa Mesir, ya, atau kita kenal di kitab Keluaran, makanya namanya keluar, ya, Exodus, ya. Di situ mereka keluar dari perbudakan dan lain sebagainya, ya. Masuk ke padang gurun, masuk ke padang belantara, ya. Dan kemudian yang ketiga masuk ke tanah perjanjian. Ini gambaran besarnya. Ya, dan ini pula gambaran besar dari kehidupan spiritual kita sesungguhnya. Kita keluar dari perbudakan daripada apa? Dosa. Ya, ada ujian dan cobaan di padang belantara, di padang gurun. Ini yang namanya proses mencapai. Dan ketiga mencapai kemuliaan. Ya, masuk nanti kita ke dalam tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan paling ultimate di mana? Di surga nanti bersama pencipta kita. Amin. Ya, jadi kita jangan khawatir, jangan kaget. Sudah diberikan gambaran besarnya bahwa disinilah ya ujian dan cobaan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tadi, sekarang kita lihat 3 prinsip tujuan ya dari cobaan tersebut. Ya, yang pertama di ayat 2 tadi, di Ulangan 8 ayat 2. Dikatakan di situ, ya, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi ini yang pertama, dengan maksud merendahkan hatimu. Ya. Yang kedua, di ayat 3. Ya. Di situ dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Atau dalam bahasa lain saya katakan, Tuhan mau mengajar sesuatu kepada kita. To teach us. Untuk mengajar, ya. Dan yang ketiga, ya, dikatakan di ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk, to bring you, untuk membawa engkau, ya. Dengan kata lain kalau saya parafrasekan, untuk menunjukkan kepada engkau, to point you to something, ya, menunjuk kepada sesuatu, ya. Tentu maksudnya adalah ya, to the future blessing, kepada ya, berkat-berkat di masa depan. Ya. Jadi 3 hal ini. Ya, 3 hal ini. Ya. Nah kita akan pahami satu persatu dengan kita melihat tadi saya katakan ya, contoh ujiannya, contoh cobaannya. Ya. Nah sebenarnya di sini di Ulangan 8 ya, sudah ada clue menuju kepada contohnya. Nah, tapi saya akan
ya membawa kita masuk pada Kitab Keluaran 16. Kitab Keluaran 16 mulai dari ayatnya yang pertama. Ya, dan kita akan ya, menerapkan 3 prinsip tadi ya kepada cobaan yang sedang dihadapi. Ya. Pertama tadi apa? Merendahkan hati. Ya. Oke, kita lihat ya di sini ya. Di Keluaran 16 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga kita baca dulu. 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gunung Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya. Di sini ya kita lihat apa sih itu kerendahan hati? Ya, kalau tadi dibilang untuk merendahkan hatimu, apa itu rendah hati? Ya. Di sini mungkin nggak ada kata-kata rendah hati, ya. Tapi jelas di sini diberikan kepada kita apa sih yang bukan rendah hati, paham nggak? Ya. Apa sih yang nggak rendah hati itu? Ya. Perhatikan, ya perhatikan. Di situ, ya, dia pakai kata apa? Bersungut-sungut. Lihat di ayat 2. Ya. Di padang gunung itu bersungut-sungutlah. Ya, segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, kata bersungut-sungut itu sering sekali diulang. Ya, di kitab Keluaran, terutama di padang gurun. Ya. Jadi kalau saya mau sampaikan, ada pola yang berulang-ulang yang terjadi pada Israel. Ya, ada pola yang berulang-ulang. Ya. Nah, polanya itu padahal selalu diawali dengan apa? Dengan berkat. Dengan berkat. Justru pada kepenuhannya, pada kelegaannya. Bapak Ibu, kalau kita mundur satu perikop ya di Keluaran 13 di ayat yang terakhir, mereka itu sedang berada dalam apa? Dalam berkat Tuhan. Ada pada oase, bayangin. Ya. Coba 13 di ayatnya yang terakhir. Ya. Ya. Keluaran 15 berarti ya. Ayat 27. Ya. 12 mata air dan 70 pohon korma, berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya. Mereka sedang berada di kepenuhan, kelegaan. Ya, oase, bayangin mata air ya dan lain sebagainya. Dan kita lihat setelah ada kepenuhan, ada berkat, ada kelegaan, maka muncul yang namanya ekspektasi. Ya. Ada yang namanya ekspektasi. Oh pasti ini begini, oh pasti ini begitu. Ya. Setelah itu, waktu ekspektasi tidak dipenuhi, maka ada respon. Nah inilah respon itu. Ya, apakah itu kekecewaan atau bersyukur. Ya. Dan selalu yang kita lihat respon dari bangsa Israel adalah kekecewaan, bersungut-sungut. Ya. Saya di khotbah Kamis ya sempat bicara sangat dalam mengenai bersungut-sungut. Kalau misalnya ada waktu silakan ya dipelajari. Tapi intinya ya bersungut-sungut ya itu adalah dosa yang sangat serius Bapak Ibu.
itu adalah dosa yang sangat serius. Kenapa? Dua hal. Dua hal. Pertama, kita sedang melawan otoritas Tuhan. Waktu dia bersungut-sungut, dia datang ke siapa? Ke Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun bingung, jangan bilang ke saya dong. Ini kan urusan Tuhan. Ya. Tapi sesungguhnya waktu kalian sedang bersungut-sungut, waktu kita, jangan kalian ya, seakan-akan saya nggak pernah. Ya, waktu kita sedang bersungut-sungut, ya, kita sedang melawan otoritas Tuhan. Ya, kita sedang melawan otoritas Dia. Dan yang kedua, apa yang terjadi saat kita sedang bersungut-sungut? Kita sedang melupakan kebaikan Tuhan. Bayangin, lihat ya. Di ayat 3 tadi. Ya. Kalau ya, kami masih di sana, kita mulai tuh ya, mengingat-ingat hal yang dahulu. Ya, mengingat-ingat hal yang dahulu. Maka ini yang memang ya, Dr. Paul sering kali mengatakan, ya, kalau kamu keluar dari Mesir itu bisa dengan secara sangat cepat, ya. Tapi bagaimana Mesir itu keluar dari kamu, nah itu butuh proses. Nah itu butuh yang namanya padang gurun, ya. Dan itu yang butuh ujian dan cobaan. Ya. Bayangin Bapak Ibu, mereka sudah dibentuk menjadi mentalitas budak. Ya. Kalau anak dididik dari kecil, ya dibilang kamu nggak bisa. Waktu besar, ya mungkin dia bertobat, ya kemudian dia baca firman Tuhan, ya dia mengalami perubahan transformasi. Yes, keselamatan itu terjadi secara spontan, ya secara cepat. Tapi bagaimana dia berubah menuju kepada kepenuhan firman Tuhan, itu yang namanya proses. Ya. Itu yang namanya proses. Nah ini ya yang coba dilakukan ya oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu, Tuhan yang mengarahkan loh mereka ke sini. Tuhan yang mengarahkan loh. Ya, mereka ya, sesuai dengan kehendak Tuhan tadi kita baca ya. Artinya apa? Kita harus sadar bahwa Tuhan memang membuat kita untuk melalui proses itu. Agar apa? Tadi mentalitas Mesir itu keluar dari kita. Ya, mentalitas Mesir keluar dari kita. Ya. Jadi kita lihat bahwa bersungut-sungut adalah apa? Ya, kebalikan daripada rendah hati. Daripada rendah hati. Ya. Bapak Ibu, sekarang kita mau seperti apa? Itu tergantung kita. Apakah kita mau merespon ujian dan cobaan dengan rendah hati atau bersungut-sungut? Kalau bahasa Inggrisnya agak enak tuh. Di ayat ini ya. They choose to grumble instead of humble. Mereka memilih untuk bersungut-sungut daripada merendahkan hati mereka. Ini yang kita harus pelajari. Ya. Kerendahan hati sehingga kita bergantung pada penyediaan Tuhan dan tunduk pada otoritas Tuhan. Ya. Jadi bagaimana ini menunjukkan kepada kita? Kita akan lihat respon kita. Ya, waktu kita diuji, waktu kita dicoba, apakah kita akan rendah hati atau kita bersungut-sungut? Kerendahan hati, merendahkan hati kita, itu nomor satu. Ya, yang kedua tadi saya sampaikan, Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Ya, apa yang Tuhan mau ajarkan? Ya, langsung aja saya kasih jawabannya. Bahwa Dia setia dan penyediaannya tidak pernah gagal. Amin. Nah, kita baca ya.
dari ayat 13. Ya, Keluaran 16 ayat 13. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Apakah ini? Ya, dalam bahasa Ibrani manu. Ya, nah inilah yang kemudian jadi nama mana. Ya, apa ini? Karena mereka nggak pernah lihat sesuatu yang seperti ini. Ingat, penyediaannya tidak pernah gagal. Lanjut ayat 16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Lanjut. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Lanjutnya. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Hah? Paham gak ini? Mereka suatu saat gitu ya, setelah Musa berfirman, tadi ya kita lihat ada embun, waktu embunnya itu sudah lenyap, ada seperti roti. Ya. Ditanya apa ini? Inilah roti yang diberikan kepada engkau, ya, untuk menjadi makananmu. Ada yang ambisius kan gitu kan, ambil sebanyak-banyaknya, ayo, kalap nih, ya, all you can eat soalnya, ya kan. Nah, ada yang nyantai aja lah gitu ya, nyantai aja, santai gitu ya, diambil. Waktu diukur pakai gomer itu mungkin baki atau mungkin sesuatu yang untuk mengukur ya, mungkin baskom dan lain sebagainya. Bayangin. Ya, semua orang mendapat sama. Bukankah ini ya penyediaan Tuhan yang adil buat semua? Ya, adil buat semua. Kita harus percaya itu Allah itu setia. Lanjut. Ya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ya cek ya kulkasnya masing-masing ya. Oke lanjut. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Lanjut. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lanjut. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakar. Dan apa yang perlu kamu masak, masak. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Selanjutnya mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Lanjut. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Selanjutnya 6 hari lamanya kamu memungutnya tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. 27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Lanjut. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. 29. Perhatikanlah Tuhan memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Bayangin, Tuhan sudah mengatur semuanya sedemikian rupa. Tapi masih aja ada yang tidak taat.
Bapak Ibu, sekali lagi, percaya pada penyediaannya yang setia dan ajaib. Ya. Ini yang mau diajarkan oleh Tuhan. Ya. Dan konsep sabat, konsep sabat itu nanti kita akan lihat berulang-ulang. Apa sih yang mau ditunjukkan? Trust. Tadi Pastor Debbie sudah sampaikan. Percaya. Ya. Percaya. Ada di sini yang kerja hari Minggu? Saya tahu ada. Ya. Saya tahu ada. Ya. Tapi Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Sabat. Bukan artinya kita nggak bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Enggak. Tapi kita percaya bahwa di hari yang sabat itu. Ya, kita percaya pada penyediaannya. Ya, kalau kita mau kerja bisa. Ya, kalau kita mau cari uang di tempat lain bisa. Dan sangat mudah. Tapi kita percayakan 1 hari dari 7 hari untuk kita berikan pada Tuhan. Ya, sesungguhnya ini berbicara banyak konsep lainnya. Perpuluhan. Kalau kamu mau pakai, bisa. Kalau kamu mau pakai itu untuk modal investasi kamu, mungkin kamu udah dapat lebih banyak. Tapi kenapa sih kamu memberikan kembali kepada Tuhan? Percaya bahwa apa yang kamu berikan, 1/10 kamu kembalikan kepada Tuhan, itu jauh. Ya. Nilainya bukan pada nilai uangnya, tapi nilainya pada kepercayaan yang kita berikan. Ya. Dan konsep ini banyak sekali kita temukan. Ya, tanah. Dalam tahun ke-7 mereka harus diamkan. Bisa nggak mereka tanami? Bisa. Ya. Akan lebih produktif nggak? Mungkin iya. Tapi kenapa ya, kita lepaskan itu? Karena percaya. To believe is to lose something. Untuk kita percaya itu untuk kita melepaskan sesuatu. Entah itu uang tadi, entah itu waktu, atau dalam kesempatan ini saya mau katakan, ya kehidupan kita. Kita percayakan sama Tuhan yang mana penyediaannya selalu setia dan ajaib. Ya. Selalu setia dan ajaib Bapak Ibu. Jadi selama 40 tahun bayangkan, Tuhan itu setia. Ya. Tuhan itu keajaibannya itu selalu terjadi. Nah Bapak Ibu, mana itu melambangkan apa sih? Roti, saya pernah bicara ya di sini. Roti itu melambangkan apa? Sekali lagi saya ulang waktu itu. Mungkin ada yang bilang roti itu, ya apalagi roti gandum diet, mungkin ya orang lagi diet. Ya. Tapi roti di sini ya zaman itu adalah melambangkan kehidupan. Gak ada mana mereka mati. Gak ada mana mereka mati. Ya. Tapi tadi kita lihat, ya, udah tahu ya bahwa ini loh aturannya, setiap orang sesuai dengan takarannya. Di hari ke-6 ya, kumpulkan 2 kali lebih banyak dan tidak akan busuk. Masih aja ada yang di hari ke-7 nyari gitu keluar. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa inilah yang menunjukkan ketidaksetiaan kita. Ya. Ketidaksetiaan kita diperlihatkan dari perilaku kita, ya, ketidaktaatan kita. Tapi sekali lagi, berhenti enggak penyediaan Allah? Enggak. Selama 40 tahun, terus seperti itu. Ya, jadi Allah itu setia dan penyediaan ajaib. Ya. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga. Ya. Bahwa ujian dan cobaan akan menunjuk kepada kita. Menunjukkan, mengarahkan kita kepada sesuatu. Ya, masa depan tadi saya sampaikan. Ya. Nah di sini, mana itu menunjuk kepada siapa?
mengarahkan kita kepada siapa? Kepada mana yang sejati. The ultimate mana. Ya, mana yang sejati. Ya, mana ya tadi menunjukkan kepada kita bahwa kebutuhan kita tadi hidup ya, itu bukan sekedar kebutuhan jasmani. Perhatikan, kalau dia hanya menunjuk pada kebutuhan yang jasmani, buat apa mereka keluar dari Mesir? Lihat tadi, di Mesir kita punya makanan. Di Mesir ada banyak makanan, mungkin makanannya lebih enak. Tadi kan, dan coba nanti dilihat ya, bahkan orang-orang Israel itu mungkin udah muak. Ya, dengan mana? Ya, mau dibakar, mau dimasak, mau seperti apa, ya udah rasanya begitu aja. Ya. Tapi mana bicara soal kebutuhan spiritual? Bukan hanya kebutuhan jasmani. Ya. Jadi kebutuhan spiritual yang diterima harus melalui iman. Harus melalui iman. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa di padang gurun, ya, mana melambangkan kehidupan. Betapa mungkin mereka sangat terkejut, bangsa Israel sangat terkejut waktu ada seseorang daripada mereka yang mati. Karena mereka enggak ditakdirkan untuk mati di padang gurun. Perhatikan. Jadi mungkin syok mereka, kaget mereka kalau ada lihat ada yang meninggal loh di padang gurun. Ya. Kenapa? Tadi ya dosa yang mereka lakukan ya, di padang gurun bersungut-sungut. Maka ujian itu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Dan mereka menantikan mana yang sejati yang memberikan kepada mereka kehidupan. Ya, kehidupan. Ya. Dan ratusan tahun kemudian, ya, barulah gitu ya, Allah menurunkan ya, roti hidup yang sejati itu. Ya. Siapa dia? Yesus. Ya, kita sama-sama baca di Yohanes 6 ya, ayat 47. Ya, Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 48, akulah roti hidup. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat 50, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Bapak Ibu, mana di sini menunjuk, memberikan arah, pointing tuh, ya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi setiap ujian, ya, dalam kehidupan kita seharusnya menunjukkan kita kepada solusinya, yakni Yesus. Ya. Hidup adalah rangkaian cobaan. Itu kita sudah pasti, ya, kita pahami. Ya, coba tadi selagi kita ya, memikirkan kembali cobaan yang kita alami dalam setahun ini. Tuhan ingin kita merendahkan hati kita, bergantung pada penyediaan Dia, tunduk pada otoritasnya. Dia mau ya, mengajarkan pada kita bahwa Dia itu adalah setia. Dan penyediaannya adalah setia dan ajaib. Dan yang terakhir, Ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus
adalah jawaban kita atas masa depan kita yang lebih baik yang akan membawa kita pada tanah Kanaan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita nyanyikan ada satu lagu. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Kita nyanyikan sekali lagi dari atas. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, segala ujian dan cobaan yang kita hadapi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Kita katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita pikirkan ujian dan cobaan yang mungkin diizinkan oleh Allah kita lewati. Dan kita betul-betul percaya bahwa apa yang telah Dia izinkan untuk kita lewati ini betul-betul menunjukkan kepada kita. Dan untuk menumbuhkan kita lebih lagi mendekat pada kasih-Nya. Tuhan, kami mungkin tidak mengerti apa maksudnya. Dan kami tidak mengerti kapan hal ini akan kami selesai lakukan dan lewati. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu adalah setia dan ajaib. Dan bahwa Yesus adalah solusi kami untuk masa depan kami yang lebih cerah dan lebih baik. Kami mau serahkan segala sesuatu kekhawatiran kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang menyertai kami di padang gurun, di padang belantara. Dan kami percaya suatu saat kami akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit yang sekarang saudara sedang lewati. Percaya, berikan itu kepada Tuhan. Kegagalan finansial, kehilangan pekerjaan, Kau berikan kepada Dia. Jadikan Dia harapanmu, satu-satunya harapanmu. Tuhan, kami serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mau percaya bahwa waktumu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kami berikan Tuhan kemuliaan kepadamu Tuhan. Lewati cobaan, kami percaya Engkau beserta dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tanda penyerahan diri kepada Allah yang memegang tangan kita melewati segala ujian dan cobaan. Tuhan, inilah tangan-tangan yang terangkat, inilah jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang sertai mereka dalam keluar masuk mereka Tuhan. Biar Engkau yang memberkati mereka dan melindungi mereka Tuhan. Engkau menyinari mereka Tuhan dengan wajah-Mu Tuhan dan memberi mereka kasih karunia Tuhan. Biar Tuhan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Menjadi sinar, menjadi garam-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami bisa melewati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, pulanglah dengan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Melalui segala ujian dan cobaan, kami terima berkat itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati. Kanan kiri yang lain, Tuhan mengasihimu. Haleluya.